Assalamualaikum, dengan Siti Marlia di mata kuliah Pengantar Komunikasi Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marlia dari KM 102. Izinkan saya menjawab ujian dari Ibu Dinda mata kuliah Pengantar Komunikasi Digital. Apa sih pengertian komunikasi dan jelaskan contohnya? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Contoh dari komunikasi itu bisa dilakukan di mana saja, seperti kita berkomunikasi dengan teman, keluarga, pasangan, ataupun dengan anak. Contoh komunikasi lisan itu seperti meeting dengan klien, wawancara kerja, atau dua orang yang sedang berbicara. Komunikasi lisan bisa juga terjadi secara jarak jauh, misalnya pembicaraan melalui telekonferensi, berbicara melalui telepon, dan video call. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Fungsi komunikasi verbal menurut Mark Arnold, secara umum komunikasi nonverbal berfungsi untuk meningkatkan keefektifan berkomunikasi serta mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikan saat menerima pesan. Ilustrator ini merupakan gerakan tubuh yang menyertai pesan verbal untuk menggambarkan pesan sekaligus melengkapi serta memperkuat pesan. Ilustrator biasanya dilakukan secara sengaja, contohnya memberi tanda dengan tangan ketika menilai tanggapan seseorang atau ketika dosen memberikan pertanyaan. Saya Pak, atau ketika sedang di absen, hadir Pak. Lalu selain itu ada juga efek display. Efek display itu merupakan gerakan tubuh, khususnya wajah. Lalu bagaimanakah cara agar komunikasi itu berlangsung secara efektif? Menurut Scott McCarthy dan Alien dalam bukunya Effective Public Relation, faktor-faktor tersebut disebut dengan 7 communication, yaitu credibility, context, content, clarity, continue and consistent, dan capability of audience. Dan terakhir adalah channel of distribution. Kita akan bahas satu-satu ya. Credibility itu yang berkaitan dengan kredibilitas atau kepercayaan seseorang. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan disampaikan dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas, misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang, contohnya seperti guru, dosen. Lalu yang kedua adalah konteks. Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi supaya komunikasi berjalan efektif. Konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian dari komunikan. Lalu yang ketiga adalah konten. Isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Yang 4 adalah clarity, pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam atau adalah kunci keberhasilan dari komunikasi yang efektif. Kejelasan informasi adalah hal yang penting yang bisa mengurangi atau menghindari kesalahpahaman pada komunikan. Lalu yang kelima adalah continue and consistent. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, pemerintah menganjurkan masyarakat tetap menggunakan masker, lalu membuat jarak. Lalu ada juga pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk
lebih memilih kendaraan umum dibanding pribadi, atau yang terbaru adalah ketika pemerintah menganjurkan penggunaan penggantian TV analog ke TV digital. Itu dilakukan terus-menerus agar masyarakat paham gitu dan mengerti maksud dari pesan tersebut. Lalu yang keenam adalah capability of audience. Komunikasi dapat berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terjadi pada isi pesan. Dalam hal ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda tergantung beberapa faktor. Contohnya latar belakang pendidikan, usia, ataupun status sosial. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah channel of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media berkomunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Pengembangan secara matang. Secara garis besar, ada 3 jenis hambatan dalam komunikasi efektif, yakni hambatan fisik, semantik, serta psikologis. Hambatan fisik menurut Musa, Hubeis, dan kawan-kawan dalam buku Komunikasi Profesional Perangkat Pengembangan Diri, hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi efektif. Biasanya disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator dan komunikan. Contohnya gangguan sinyal karena cuaca, gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Kemudian adalah gangguan dari semantik. Hubungan semantik terkadang dalam berkomunikasi ada penggunaan kata yang menjadi arti ganda, tidak jelas, atau berbelit-belit. Situasi seperti ini bisa menjadi hambatan besar dalam komunikasi efektif. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah hambatan psikolog. Dalam komunikasi efektif, bentuk hambatan psikologis dan sosial sangat mudah terjadi. Contohnya perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapatan, pandangan, dan sebagainya. Perbedaan inilah yang menyebabkan komunikasi efektif jarang tercapai. Karena antara komunikator dan komunikan punya cara berbeda dalam memandang suatu hal.